Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol-ngobrol topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, baik aktivis Kristiani yang melayani di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Bagaimana mendorong para pemimpin gereja mendukung pelayanan kampus? Mendukung dalam arti mendorong jemaatnya untuk ikut serta, bahkan mengutus, mendukung secara finansial, secara doa di dalam pelayanan kampus. Bagaimana gereja dan pelayanan kampus dapat bersama-sama bersinergi melayani kerajaan Allah dengan sehat, dengan saling mendorong satu dengan yang lain. Nah, bersama dengan saya ada Bapak Junius Hardi dari UPH, Universitas Pelita Harapan, yang nanti saya akan tanya kepada beliau jabatannya apa, karena yang saya dengar nih beliau nih ganti-ganti terus jabatannya, katanya promosi setiap 6 bulan, saya nggak tahu benar apa enggak, begitu loh. Makanya lebih baik kita cek kepada yang bersangkutan. Selamat datang Bapak Junius Hardi ke Ngopas, apa kabar Pak? Puji Tuhan, selamat pagi di sini ya. Terima kasih Ya. Kak Kian sudah diundang kembali dalam pembicaraan kita di Studio Ngopas. Amin. Wah, Ya, senang ya. sekali nih tiap kali saya ketemu dengan Pak Junius ini, karena ternyata ini hopeng dari kecil nih kelihatannya nih ya. Iya, memang. Dia tahu rahasia saya tahu rahasia dia juga. Aduh, partner in crime ya sebutnya ya. Partner in crime, betul, betul, betul. Nah, sekarang jabatannya Ya, apa nih? Boleh di-clear-kan nggak kepada kita? baik, Jabatannya apa baik. di UPH? Iya, memang kalau disebut jabatan, aduh, itu memang suka berganti-ganti cepat sekali atau juga berubah lah begitu sesuai dengan Bukannya namanya tugas promosi tanggung setiap 6 jawab. bulan ya? Enggak, bukan, bukan. Ya, itu mandat lah, mandat pekerjaan yang perlu dilakukan. Memang saat Hmm, ini saya di posisinya di bagian kemahasiswaan, ya, menangani hmm, kemahasiswaan hmm, kampus di bidang bidang itulah. Jadi kemahasiswaan itu baik apa kegiatan-kegiatan yang pengembangan kemahasiswaan termasuk kerohanian, juga hmm, kegiatan akademik sama non hmm, akademik itu perlu hmm, berintegrasi lah seperti itu. hmm, Itulah hmm, posisinya hmm. sekarang di Baik. levelnya universitas gitu. Baik, baik. Kalau misalnya ada yang tanya sekarang UPH jumlah mahasiswa ada berapa orang? Ukuran berapa nih kira-kira nih kita bicarakan? Kalau disebutnya jumlah itu berarti status mahasiswa aktif ya. Nah, di Iya. pemerintahan itu punya level-levelnya, Heeh, pembagian-pembagian. Jadi ada heeh. level 1 itu di atas 5.000 Hmm, hmm, mahasiswa gitu ya. Itu hmm, level 1. Level hmm, 2 itu sekitar kira-kira 3 sampai 5.000. Nah, UPH itu di hmm, level 2 itu. Di level 2 jumlah hmm, segitu. hmm, 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 Kalau jumlah angkatan masuk kemarin itu ada sekitaran 2000-an hmm, ya, 2000-an lah. hmm, Jadi hmm, memang itu hmm. ada penjumlahan kapasitas Ya, kampus sehingga ya. levelnya seperti apa. Seperti Hmm, demikian. hmm. Wow, luar biasa. Berarti besar sekali dan ladangnya Iya, begitu luas. Dan juga nanti kita akan bicarakan mengenai Universitas Kristen begitu ya, apa artinya ya. begitu loh di dalam menjangkau kampus. Nah, ketika kita bicara mengenai ini nih, pelayanan kampus ya, dan hubungannya nanti dengan gereja, bagaimana pemimpin gereja dapat menyikapi. Tapi kalau misalnya kita bisa definisikan pelayanan kampus tuh yang dimaksud itu apa gitu loh. Karena banyak Baik. orang salah kaprah dengan Ya, pelayanan kampus ini. Jadi bisa didefinisikan kira-kira, dibatasi begitu kira-kira yang dimaksud betul, dengan pelayanan betul. kampus ini apa? Ya, memang kalau di dalam Hmm, aturan pemerintah, kalau namanya untuk layanan kemahasiswaan, hmm, itu pun pemerintah menetapkan bahwa kampus itu harus bisa punya standar mutu hmm, atau indikator kinerja kampus, ya kinerja hmm, utama kampus untuk membina mahasiswa itu setidaknya ada 6. Jadi hmm, itu namanya pelayanan mahasiswa ya. hmm, Terhadap, hmm, terhadap apa pelayanan kampus terhadap mahasiswa itu ada 6, yaitu tentang hmm, penalaran dan kreativitas, tentang kesejahteraan mahasiswa, tentang hmm, kewirausahaan mahasiswa, minat bakat organisasi kemahasiswaan, yang kelima hmm, tentang standar internasional, dan yang keenam tentang karir. hmm, Nah, itu yang disebutnya sebagai
layanan ke mahasiswa atau pelayanan kampus yang kampus harus lakukan bagi mahasiswa. Itulah kira-kira Hmm. Hmm. poin-poin Hmm. 6-nya itu. Nah, Jadi makanya kalau kalau misalnya kalau kita, ya mm, silakan. Heeh. jadi kalau misalkan kita mau batasi, itu memang Ya. tanggung jawab kampus Hmm. Hmm. untuk membuat poin 6 itu harus tercapai dan sudah menjadi indikator kinerja utama yang akan dinilai oleh Hmm. eh, pemerintah ya atau lembaga akreditasi seperti itu. Hmm. Nah, Hmm. hanya memang tentu saja belum tentu kampus sanggup mengerjakan semuanya. Nah, nanti mungkin lebih Hmm. lanjut saya akan ceritakan bagian area mana gereja bisa mengambil peranan begitu. Oke, oke. Jadi sebetulnya pelayanan kampus itu adalah sesuatu yang didorong oleh pemerintah, begitu ya? Menjadi salah satu Betul, kategorinya tadi dikatakan. betul, betul. Ya, jadi Menarik memang sekali ya. ya memang pemerintah juga sudah memfokuskan ya bahwa ada Ya. standar gitu atau ada indikator kinerja Hmm. utama Hmm. kampus di dalam Hmm. pengembangan mahasiswa begitu. Berarti kalau misalnya sekarang ada yang bertanya, apakah pelayanan kampus yang dimaksud itu adalah pelayanan mahasiswa? Ataukah pelayanan kampus itu maksudnya adalah kampus secara secara utuh begitu? Jadi kan kampus secara utuh kan bukan hanya mahasiswa doang kan, betul nggak maksudnya? Iya, 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 Tetapi iya. kan semuanya yang ada di kampus. Jadi yang dimaksud itu apa gitu loh maksudnya? Nah, itu dia. Tadi Hmm. dalam standar kinerja utama, indikator kinerja utama, itu ada bagian Hmm. yang mahasiswa khusus. Hmm. Sedangkan untuk Oke, dosen ada lagi I see. Yep, yep, gitu. yep, Jadi yep. itu ranahnya lain lagi. Jadi ini yang tadi saya Hmm. sebutkan itu memang adalah untuk Hmm. kampus sendiri. Mahasiswa, Hmm. khusus Hmm. untuk Ya. mahasiswa. Iya, iya. Dan, berarti pelayanan kampus itu tuh lebih luas daripada hanya sekedar mahasiswa, begitu ya? Jadi pelayanan Iya, kampus itu menjangkau kepada dosen dan juga betul. kepada staf administrasi mungkin? Betul. Ada seperti Termasuk itu atau kepada staf-staf ya lain? ada juga. Hmm. Hmm. Termasuk juga kepada dampak kepada masyarakat. Baik, Itu juga ada. baik. Baik, baik. Nah, ketika kita bicarakan hubungan antara pelayanan kampus dengan gereja sekarang, Ya, kira-kira dasar-dasar apakah yang harus dimiliki nih oleh pemimpin gereja nih sebelum kita bicara lebih jauh lagi mengenai bagaimana caranya, tetapi kira-kira apakah ada dasar-dasar tertentu yang perlu kita ada bersama-sama supaya platformnya sama begitu ketika kita ya, bicarakan hal ini? Ada yang bisa dipandu buat kita sebagai baik. pemimpin-pemimpin gereja? Hmm. Nah, makanya kalau kita lihat lagi tadi, ada standar. Sebagai contoh tadi saya sebutkan adalah pelayanan kampus untuk kemahasiswaan. Sedangkan Hmm. juga ada pelayanan kampus untuk dosen ataupun juga Hmm. karyawan dan seterusnya. Lalu bagaimana Hmm. gereja melihat ladang ini gitu ya? Gereja melihat Hmm. ladang ini. Hmm. Tentu eh, kayak tadi saya katakan ada beberapa area yang memang mahasiswa ataupun dosen ataupun staf Hmm. belum tentu bisa dilayani oleh kampus dengan maksimal. Contohnya Hmm. apa? Hmm. Tentang kesehatan mental ataupun rohani. Hmm. Hmm. Belum tentu ada kampus yang bisa menyediakan layanan konseling Hmm. atau Hmm. juga pastoral. Apalagi Hmm. konteksnya ini kita kampus Kristen. Nah, Hmm. siapa yang perlu untuk bisa menangani ini? Nah, inilah sebenarnya gereja yang bisa bersinergi, berkolaborasi dengan kampus untuk Hmm. menyediakan layanan seperti ini Hmm. tentang tentang ibadah, tentang ibadahnya mereka, tentang kerohanian lah. Hmm. Ini juga perlu menjadi apa ya sorotan ataupun Hmm. fokus pelayanan gereja yang masuk ke kampus. Jadi ada Hmm. fokus pada dosen, karyawan, mahasiswa seperti itu. Hmm. 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 Jadi ada beberapa memang area begitu ya, di mana Ya, gereja bisa bersinergi begitu, mengisi kekosongan lah boleh dikatakan yang ada di betul, dalam pelayanan kampus atau pelayanan mahasiswa secara umum ya. betul, Nah, betul. kira-kira bagaimana bentuk sinerginya? Atau mungkin sebelumnya, sebelum kita bicara mengenai bentuk sinerginya, kira-kira hal-hal apa yang perlu kita pikirkan bersama-sama, yang menjadi semacam sebuah tolak ukur gitu loh, atau platform yang sama. Iya, Jadi jangan betul, sampai betul. misalnya ada orang yang berpikir bahwa oh ya saya juga gereja juga saya melakukan pelayanan kampus, tetapi ternyata Iya, belum tentu pelayanan kampus yang dimaksud begitu loh. Jadi iya, kira-kira ada hal-hal apa yang perlu untuk kita ada di dalam sebuah platform yang sama ketika kita bicara mengenai hal ini? betul. Jadi
kita perlu juga lihat konteksnya di Indonesia. Mungkin Hmm. juga ada beberapa tempat ya di luar Ya, negeri sana, di Australia atau di Amerika ya, juga ya. punya bentuk ya, gereja berperanan dalam kegiatan kampus. Itu ada yang Hmm. dari luar memang datang Hmm. ke kampus Hmm. membawa Hmm. misinya. Nah, itu Hmm. mungkin bagi kampus yang bukan private school ya, public school, Hmm. sekolah negeri, Hmm. kampus negeri barangkali, karena tidak ada di bawah naungan gereja. Tapi ada beberapa contohnya seperti Hmm. kampus Kristen itu ada yang memang gereja atau di apa ya, dibentuk atau didirikan Hmm. dengan visi daripada satu gereja gitu. Ada. Hmm. Atau Hmm. sekolah kampus ini aspek yang ketiga ya, jadi ada jenis yang Hmm. ketiga, ada Hmm. kampus yang Hmm. memang mengadopsi ataupun juga berkolaborasi kerjasama dengan gereja tertentu untuk membina Hmm. Hmm. gerejanya. Hmm. Jadi Hmm. ada memang public school yang kampus itu umum, lalu ada gereja masuk. Yang kedua, Hmm. ada yang memang didirikan atau Hmm. diinisiasi oleh yayasan Kristen, ada gereja untuk Hmm. mendirikan kampus. Tapi ada Hmm. juga kampus existing, kampus Kristen Hmm. yang Hmm. bekerja sama dengan gereja tertentu untuk Hmm. melayani. Nah, jadi Hmm. kalau begitu, batasannya apa? Balik lagi. Nah, berarti kan Hmm. ada ranah-ranah gereja yang Hmm. yang masuk di dalam Hmm. kampus, kegiatan kampus. Nah, ranah Hmm. gereja itu seperti apa sebenarnya? Hmm. Ibadah, gitu ya. Hmm. Hmm. Ibadah. Sedangkan kalau public school, public university, kampus negeri, itu kan jemaatnya besar. Artinya bukan Hmm. dari gereja tertentu. Hmm. Kalau kampus yang tipe 2 tadi, yang didirikan oleh gereja, Hmm. jelas itu berarti kan memang Hmm. gereja itu punya. Walaupun yang mahasiswanya datang bukan dari Hmm. anggota jemaat itu. Tapi Hmm. Hmm. bisa melayani tentang ibadah gereja. Hmm. Kalau Hmm. yang berkolaborasi dengan gereja, kampus yang Hmm. berkolaborasi dengan gereja, tetap juga ada Hmm. tentang fokus, misalkan masalah doktrinal, tentang tata Hmm. ibadah, itu masuk. Hmm. Jadi Hmm. kegiatan gerejawi, termasuk perjamuan Hmm. kudus lah istilahnya. Tetapi tidak ada Hmm. pemberkatan nikah gitu ya, Hmm. 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 atau Hmm. apa. Tapi bisa juga Hmm. apa namanya, kalau menembak perjamuan kudus ya, sakramen perjamuan kudus itu masih bisa dilakukan karena memang Hmm. itu dalam bentuk gereja. Nah, Hmm. tadi Hmm. makanya ranah-ranah jenis kampus tadi di mana peranan Hmm. gereja juga mesti melihat Hmm. posisi-posisinya gereja seperti Hmm. apa. Jadi memang berbeda Hmm. begitu. Wow, ini berarti dengan kata lain, ada diperlukan sebuah sudut pandang yang sama begitu ya, ketika kita Iya, iya, bicarakan mengenai pelayanan kampus. Jadi, harus ada jadi tadi dari beberapa kategori itu kita melihat bahwa selalu ada peranan gereja yang bisa di iya, mana gereja bisa masuk, betul nggak? Maupun betul, apapun konteksnya itu. betul. Tetapi kira-kira langkah pertama apa begitu loh? Soalnya jangan sampai nanti gereja pikir bahwa, "Oh, ini kampus dan kita harus injili kampus, kita harus masuk ke kampus Iya, untuk membina mahasiswa tanpa peduli dengan, organisasi yang sudah ada atau dengan pelayanan yang sudah ada. Kira-kira hal-hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja untuk bersama-sama nih berjalan? Jadi boleh dikatakan kita ini sama-sama jalan dan sama-sama sedang iya, saling bahu-membahu untuk bekerja melayani, komunitas yang ada di kampus. Hal-hal apa aja kira-kira yang harus diperhatikan? iya. Tentu adalah masalah kalau kita sebutnya sebagai dasar ya, dasar Hmm. gereja untuk Hmm. membina gitu orang lain atau Hmm. menjangkau orang lain itu Hmm. berarti kan tentang sebenarnya prosesnya balik lagi pada Injil. Berarti perlu ada namanya Yap. statement of faith-nya daripada gereja ini gitu ya, yang perlu Hmm. diperkenalkan kepada Hmm. pemimpin kampus. Hmm. Nah, Hmm. tersebut berarti kalau begitu masuk itu ya kulo nuwun ataupun punten dulu, permisi dulu begitu ya. Sambil memperkenalkan Ya. kami dari gereja ini dengan statement of faith-nya seperti ini. Hmm. Nah, tetapi kan Hmm. kalau di public university atau kampus negeri gitu ya, kan tidak Hmm. juga, Hmm. oh ini siapa gereja kok masuk urusan apa gitu. Hmm. Nah, Hmm. makanya saya sebut pemimpin kampus itu tidak harus juga rektornya, wakil rektornya, bisa Hmm. juga adalah memang dosen agamanya Hmm. atau juga yang menangani kemahasiswaan, unit kemahasiswaan Hmm. gitu. Hmm. Jadi memang kita perlu cari di kampus itu Hmm. siapa Hmm. yang bertanggung jawab untuk
bidang kemahasiswaan atau juga mungkin Hmm. dalam bidang kerohanian dosen gitu ya atau Hmm. Hmm. karyawan. Nah, kita temui Hmm. mereka sambil Hmm. membawa ini loh statement of faith-nya daripada Hmm. kampus ini gitu. Hmm. Dari Hmm. gereja ini supaya Hmm. gereja juga bisa membuka dirinya dengan dikenal dengan baik. Oh, berarti memang Hmm. tujuannya seperti ini. Yang menjadi Hmm. kekhawatiran daripada kampus adalah, wah ini untuk merebut jemaat kah, begitu ya? Eh, itu pasti kan. Makanya Iya, iya, iya. pendekatannya adalah sekali lagi tadi saya katakan kita mensupport kampus di dalam hal pembinaan atau pelayanan tadi, pelayanan Hmm. dosen, kemahasiswaan Hmm. itu Hmm. kita mensupport. Hmm. Jadi bukan masalah tentang merebut jemaat lain. Hmm. 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 Jadi Dan uh, uh, ini ya ini sangat signifikan ya karena uh, maksudnya banyak gereja yang punya pola pikir yang sedikit beda begitu loh. Karena berpikir bahwa dengan berkolaborasi, dengan bekerja sama dengan pelayanan kampus, dia berharap kalau misalnya orang-orang yang ada di dalam pelayanan kampus bisa pergi ke gerejanya sehingga mensupport gerejanya juga gitu di betul. hari Minggu boleh dikatakan. Tapi bukan demikian ya kira-kira ya. Ada Har modelnya kira-kira hal seperti apa yang atau model apa gitu yang harus kita ikuti kalau misalnya begitu? Iya, itu tadi saya katakan kalau Hmm, ranahnya adalah untuk pembinaan rohani, pembinaan iman, ya, ya ya, dia datang sebagai pembicara gereja pendeta ini ataupun utusan gereja ini sebagai oke. pelayan firman, Hmm, pemimpin kelompok pemuridan bagi staf hmm, atau dosen, hmm, menyediakan pelayanan konseling, pastoral ya, konseling hmm, seperti itu. hmm, Nah, itulah ranahnya supaya hmm, memang kampus ini diberkati dengan ya, layanan gereja ini karena akan mensupport kegiatan-kegiatan kampus begitu. ya. Perkara yang dilayani itu kemudian gereja ini oke juga ya saya mau pindah gereja ya itu Urusan urusan dia lah ya. iya gitu. Urusan masing-masing. Betul, betul. Ya, 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 ya. Dan juga itu berarti perlu sebuah hati yang besar boleh dikatakan dari para pemimpin-pemimpin gereja untuk melihat bahwa oh ya, ini adalah salah satu bentuk Ya, bagaimana saya peduli dan saya bisa melayani orang-orang yang ada di dalam komunitas di kampus yang ada di sebelah saya atau mungkin 5 kilometer betul, dari saya begitu ya. betul. Wow, ini nggak gampang nih Pak Junius, Ya, karena ya, banyak yang berpikir bahwa, "Oh, saya melakukan ini lalu apa untungnya buat saya?" Begitu loh, sebagai pemimpin betul. gereja dibandingkan dengan apa yang saya bisa berikan kepada pelayanan Nah, kampus. ini juga menarik. Saya belum belum masukkan sebutkan tadi. Tadi sempat disebut ya Hmm, Pak Ian bahwa hmm, hmm, gereja memberikan, tapi apa kok kontribusinya buat saya juga untungnya? Ya istilahnya ya, begitu ya, bargainingnya ya, ataupun secara ekonomi. ya, Sebenarnya ada ya, hmm, kegiatan kampus, baik dosen maupun mahasiswa, yang bisa mensupport kegiatan gereja. hmm, Misalnya, hmm, hmm, dosen-dosennya ada kegiatan namanya pengabdian kepada masyarakat. mhm, Nah, pada saat bicara tentang pengabdian kepada masyarakat, itu bisa membina jemaat gereja. hmm, mhm, Atau jemaat itu adalah anak-anak misalkan. Mahasiswanya hmm, dikirim tugas hmm, untuk hmm, ada proyek yang berkaitan mata kuliah, berkegiatan apa hmm, di gereja itu. Sebenarnya sudah hmm, sudah terbuka peluang. Sebenarnya ada juga hmm, kolaborasi seperti itu. Layanan hmm, kesehatan misalkan. Jadi hmm, dosen bersama mahasiswa fakultas kedokteran atau keperawatan hmm, ataupun hmm, farmasi hmm, datang ke gereja itu untuk hmm, mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu hmm, hubungan hmm, timbal baliknya terjadi. hmm. Terjadi sekali. Jadi sebenarnya Dan sudah dimungkinkan. betul, betul. Dan ketika kita ada model seperti itu luar biasa ya, kita bisa melihat bahwa wow, ternyata inilah dia pekerjaan yang bisa dilakukan bersama-sama dalam kerajaan Allah Ya, dan itu memberikan betul. satu hati yang tenang, teduh dan Ya, hati hati yang melihat bahwa oh ya inilah dia pekerjaan di dalam kerajaan Allah. Wow, betul. luar biasa. Eee dan memang ini perlu kebesaran hati, perlu kerendahan hati, perlu juga hati yang boleh melihat bahwa ini kita lihat bersama-sama ini adalah pelayanan yang ada di dalam kerajaan Allah. Nah, dari beberapa hal yang tadi kita sudah bicarakan, kira-kira
apakah ada langkah-langkah praktis nggak yang bisa diberikan nih kepada pemimpin gereja? Tadi sudah disebut pasti beberapa hal, tapi mungkin yang lebih sistematik sekarang ini, untuk bisa bersama-sama menjadi mitra di dalam pelayanan kampus ini, dan juga boleh mendukung orang-orang yang ada di dalam pelayanan kampus, mensupport orang-orang yang ada di dalam pelayanan kampus. Baik. Ada kira-kira saran-saran yang bisa Iya, diberikan kepada pemimpin gereja? baik. Jadi kalau bicara konteks sekarang pemimpin gereja yang Ya, berinisiatif masuk kepada kampus, berarti pemimpin heeh. gereja perlu mempersiapkan yang pertama adalah sumber dayanya. Mmm, Artinya mhm, baik itu rohaniwan mmm, atau juga pelayan-pelayan yang secara doktrinal, saya sebutnya secara doktrinal itu penting, dasar, yang iya, juga bicara iya, tentang secara keilmuan. Nah, iya, secara keilmuan iya, kenapa? Karena waktu kita masuk mmm, kampus, kita bukan fokusnya hanya sekadar rohanian saja mmm, tuh. mmm, Walaupun itu konteksnya gereja, padahal tidak. Kampus mhm, pun membutuhkan pemikiran-pemikiran seorang hamba mmm, Tuhan ataupun iya, juga yang belajar teologi gitu ya di gereja mmm, yang mmm, bisa mmm, mensupport misalkan bidang akademik. mmm, Ya tadi contohnya saya iya, sebut ada aspek kemahasiswaan ya, tentang iya, pemikiran, kreativitas gitu. mmm, Nah, mmm, di dosen juga ada namanya proses integrasi, saya sebut pakai istilahnya, integrasi mmm, keilmuan mmm, dengan mmm, kerohanian. Nah, mmm, butuh orang-orang gereja yang belajar iya, doktrin itu iya, siap untuk bicara tentang mmm, hal itu. mmm, 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 Jadi butuh sumber daya yang memang dipersiapkan siapa yang diutus untuk mmm, masuk dalam kampus itu. Termasuk juga mmm, yang tadi saya sebutkan juga ada mmm, layanan pastoral atau mmm, konseling. iya, Siapa yang dipersiapkan di gereja ini? mmm, mmm, Lalu mmm, berikutnya lagi, ya kita perlu persiapkan istilahnya mmm, strategi ataupun pelayanan yang bisa mensupport mmm, kampus. Berarti mmm, gereja yang berikutnya ini selain ada sumber dayanya, mmm, perlu mmm, juga mengetahui area mana gereja itu mmm, berbagian di mmm, kampus. Berarti mmm, mesti tahu kan, namanya kayak tadi yang mmm, saya sebut IKU ya, indikator kinerja utama yang mmm, dari pemerintah menetapkan mmm, kampus seperti ini. Nah, itu yang dipelajari oleh mmm, gereja. mmm, Kayak tadi mmm, mmm, dalam indikator kinerja utamanya itu untuk kemahasiswaan ada 6 aspek. mmm, mmm, Untuk dosen ada lagi bidang apanya. mmm, Nah, mmm, disitulah kita mmm, gereja memastikan sedemikian rupa. mmm, Kemudian tahap selanjutnya adalah ya perlu persiapannya sampai tahapan adalah untuk membuat namanya mmm, eh, perjanjian kerjasama mmm, mmm, gitu. mmm, Perjanjian mmm, kerjasama itu mmm, penting, dokumentasi itu penting karena namanya mmm, masuk kampus harus mmm, terukur. Ada mmm, siapapun yang masuk tuh mesti terukur. Jadi gereja juga mesti mmm, siap tuh dengan mmm, urusan-urusan yang lebih administratif, politik mungkin saya sebut. Dibilang politik bukan ya, politik sih sebenarnya ya, bukan politik ya, pemerintahan, tapi memang mmm, yang berstrategi seperti itu. mmm, mmm, Jadi bukan mmm, sekadar datang permisi sebar-sebar ajaran, nggak begitu. Jadi mmm, itulah yang mmm, saya sebut santunnya. Itulah kira-kira sistematisnya untuk bisa masuk ke dalam mmm, mmm. kampus begitu. Baik, baik, dan tentunya, hal ini, perlu dijabarkan di dalam konteks yang berbeda-beda ya, jadinya ya. Ya, Karena kan, betul, setiap konteks beda, konteks di UPH beda dengan konteks di UI, beda juga di konteks di tempat betul, lain, di IPB dan lain sebagainya. Nah mungkin, betul. apakah ada model nggak Pak Junius? Memang ini model ini susah ya, kalau model ini kita bicara perfeksionis nih, tapi maksudnya paling enggak Iya, model yang tidak perfect lah, tetapi satu model yang cukup baik yang bisa menjadi sebuah teladan bagi para pemimpin gereja dan juga pemimpin-pemimpin dari pelayanan kampus untuk melihat sebuah sinergi dan sebuah kemitraan yang ya hampir sempurna lah boleh dikatakan begitu. iya, baik, Nggak usah sebut nama, kalau misal tidak tidak mau sebut nama nggak apa-apa, sebut saja iya. satu pelayanan kampus di satu kota gitu, dan satu gereja dari denominasi A atau B atau C. Kira-kira ada nggak gitu model yang, wah bisa diikuti gitu, wah inilah model yang Mm-mm, cukup baik begitu loh. Apa ada betul. contoh? Mhm, Seperti tadi ya saya katakan mmm, universitas itu ada 3 tipe setidaknya. Yang iya, public university iya, tentu layanannya berbeda nih. Gereja masuknya seperti mmm, apa gereja? mmm, Nah, mmm, biasanya gereja itu membentuk suatu lembaga mmm, agar tidak disebut sebagai satu gerejanya, tapi lembaga pelayanannya.
entah itu Hmm. sebutnya Hmm. yayasan ataupun ya Hmm. namanya lembaga, supaya bukan bawa Hmm. bendera gereja begitu. Hmm. Jadi untuk yang Hmm. public Hmm. school itu ada satu Hmm. lembaga begitu Hmm. yang masuk Hmm. untuk melayani, ya. Hmm. Itu ada modelnya ya di Jakarta atau apa, itu memang lembaga itulah yang masuk ke dalamnya, Hmm. memberikan layanan bagi dosen maupun mahasiswa, bidang Hmm. konseling tadi atau Hmm. pembinaan-pembinaan eh, apa proses integrasi begitu ya, Ya. itu ada, Ya. dia bentuk Hmm. lembaga. Hmm. Tapi yang tadi bentuk yang kedua atau ketiga, Hmm. kampus itu memang diinisiasi oleh gereja itu sendiri. Nah Hmm. sayangnya gitu ya, gereja yang menginisiasi kampus itu nggak banyak model yang Hmm. berjalan dengan baik. Pokoknya gereja Hmm. bentuk kampus udah selesai. Hmm. Ada satu kampus memang gereja yang membekali Hmm. dosen-dosen tentang belajar firman Tuhan, bahkan juga Hmm. ada pemuridannya gitu, Hmm. ada pemuridannya, dan memang Hmm. gereja itu yang mengelola tentang Hmm. kerohaniannya Hmm. seluruhnya itu. Hmm. Itu kalau Hmm. tipe gereja ya. Jadi Hmm. ada namanya sekitar ada 30-an lebih, 35 atau 36 badan kerjasama perguruan tinggi Kristen di Indonesia. Hmm. Itu ada tuh. Hmm. Itu memang Hmm. ada kampus yang memang diinisiasi oleh gereja. Hmm. Hmm. Nah, itu ada modelnya, memang gereja itulah yang membentuk pembinaan-pembinaan bagi Hmm. staf dosen, staf Hmm. karyawan, staf dosen, juga kemahasiswaan. Jadi Hmm. ranahnya Hmm. tentang ibadah, Hmm. pemuridan, seminar, Hmm. seperti itu. Nah, Hmm. bagaimana dengan gereja yang berkolaborasi Hmm. dengan kampus, karena kampus ini yang berinisiasi? Hal itu juga Hmm. sama. Jadi model Hmm. itu juga ada sebenarnya yang Hmm. Hmm. melayani, gereja ini Hmm. melayani. Dan betul itu udah gereja, bukan lembaga. Dan betul itu Hmm. gereja. Nah, akhirnya itu Hmm. tadi seperti saya katakan, strateginya adalah siapa hamba Tuhannya yang Hmm. difokuskan untuk bidangnya kepada dosen, untuk bidangnya kepada mahasiswa, itu siapa begitu. Hmm. Hmm. Dan Hmm. Hmm. dan yang menjadi kerjasama itu adalah Hmm. tentang Hmm. bagaimana sebenarnya pengembangan keilmuan, pelayanan kepada Hmm. masyarakat itu jelas gitu, untuk Hmm. warna gereja ini pun ada begitu. Itu Hmm. ada sih Hmm. sebenarnya, ya termasuk kalau tadi saya sebut di kampus di mana saya bekerja itu ya ngambil Hmm. ranah yang ketiga ini gitu. Ya Hmm. jadi Hmm. bagian mana berstrategi untuk bagian mahasiswanya, bagian Hmm. dosennya tentang keilmuan itu sendiri, di mana Hmm. kampus ini kan tidak diinisiasi oleh gereja, tapi bekerja Hmm. sama dengan gereja. Gitu. Oh, wow. Terima kasih banyak nih. Wah, ini kita akan menjadi sebuah PR karena model-model ini saya yakin dan percaya para hamba-hamba Tuhan di gereja, para pemimpin-pemimpin gereja akan melihat gitu kira-kira model seperti apa yang cocok dan Iya, juga sangat kontekstual di dalam setiap konteks yang berbeda-beda begitu ya. Jadi perlu betul. sekali untuk kita bersama-sama. Tetapi ketika kita memikirkan kampus ini sebagai sebuah ladang, ini juga suatu bentuk pengertian dan satu bentuk kerjasama yang sudah cukup baik melihat bahwa wow, ternyata ini ada sebuah ladang yang Tuhan sudah percayakan kepada saya, yang kepada gereja saya, yang perlu kita bina bersama-sama antara gereja dengan Iya, pelayanan-pelayanan yang ada di dalam kampus. betul. Terima kasih banyak loh Pak Junius. Ada closing statement nggak nih buat para pemimpin gereja nih sebelum kita tutup ya pembicaraan kita, khususnya dalam diskusi kita mengenai bagaimana gereja bisa menjadi mitra yang sehat dari pelayanan Betul. kampus. Ada closing statement kira-kira buat pemimpin gereja? Boleh, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan kampus, tetap fokusnya adalah tentang pemberitaan Injil, tentang kembali kepada firman Tuhan. Hmm, Bagaimana hmm, orang-orang yang kita layani, gereja yang hmm, melayani di kampus itu semakin hmm, mengasihi Tuhan, hmm, semakin serupa dengan Kristus, semakin juga bersemangat untuk memberitakan Injil. hmm, Jadi tetap hmm, fokuskan kepada itu di dalam pelayanan hmm, pemberitaan Injil. Kalaupun hmm, gereja memang tidak masuk ke dalam kampus, hmm, gereja-gereja yang di sekitar kampus ini bisa hmm, menyediakan layanan-layanan yang di mana orang-orang itu melihat bahwa gereja ini tersedia pelayanan hmm, bagi jemaatnya ataupun simpatisan datang, entah itu mahasiswa statusnya, entah itu dosennya, seperti itu. Jadi hmm, dia hmm, menyediakan sehingga tetap fokusnya adalah bukan untuk mendapatkan jemaat, tapi hmm, bagaimana
pekerjaan bagi kerajaan Allah, kerajaan Hmm. Kristus. Injil Hmm. diberitakan, makin mengerti firman Tuhan, mengasihi Hmm. Tuhan, dan terlibat di Hmm. dalam pekerjaan Injil Hmm. seperti itu. Hmm. Jadi Hmm. bersemangatlah, Hmm. berstrategilah, dan ini Hmm. ladang yang sudah menguning, yang siap Hmm. dituai. Dan Hmm. selalu perkataan, tapi pekerjaannya sedikit, tetapi sebenarnya Hmm. ladangnya sudah ada gitu. Dan tinggal Hmm. Tuhan Hmm. kerahkan. Jadi Yep. lihatlah sekitar ini, para pemimpin-pemimpin gereja, lihatlah sekitar kampus, gereja-gereja yang sekitar gereja, kampus yang sekitar gereja ini perlu Hmm. dilayani, dan itu adalah Hmm. tugas Hmm. panggilan gereja untuk bisa melayani. Itu Baik, saja, Pak. baik. Wow, terima kasih banyak Pak Junius buat waktunya, dan kita bersyukur sekali kalau misalnya kita bisa secara terbuka berbincang-bincang mengenai hal ini, karena seringkali ada banyak perbincangan tetapi bukan terbuka, begitu ya jadinya. Dan juga tidak sehat, tapi mudah-mudahan perbincangan kita ini cukup sehat dan bisa mendorong para pemimpin gereja untuk memikirkan Ya, ladang yang Tuhan sudah berikan kepada kita bersama-sama, seperti yang tadi sudah dikatakan. Pak Junius ya, bisa tolong tutup pembicaraan kita dalam doa, dan tolong doakan supaya ada sebuah sinergi, kerjasama, kemitraan yang sehat ya. antara gereja dengan pelayanan kampus di waktu ke depan. Makasih Pak, silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur di dalam pembicaraan ini. Kami sudah mendapatkan banyak hal yang Tuhan bukakan, atau pemikiran-pemikiran yang kami juga perlu pergumulkan kembali. Kalau Engkau yang telah juga memanggil setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja di gereja maupun juga di kampus. Karena percakapan ini juga membuka bagaimana sebenarnya Tuhan juga berbelas kasih, bermurah kepada setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam ladang pelayanan, baik di gereja maupun di kampus, bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bisa juga bersemangat melayani akan Injil Kristus bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Tuhan, kami bersyukur kalau pendeta Kian Yaya Holik juga sudah melayani akan Ngopas ini dan juga dalam pelayanan-pelayanannya. Dan kami percaya gereja-gereja yang mendengar ataupun pemimpin-pemimpin gereja, pelayan-pelayan yang mendengarkan percakapan-percakapan atau Ngopas, program-program Ngopas ini pun terus dibina, terus dibakar semangatnya, terus mendapatkan panggilan Tuhan, dibukakan visi tentang pelayanan ini, sehingga akhirnya dimampukan untuk melayani, khususnya di Indonesia ini Tuhan. Karena Indonesia membutuhkan sekali gereja ataupun pendeta ataupun pelayan, aktivis yang betul-betul menangkap visi keindonesiaan. Sehingga dimanapun mereka berada, bisa menjangkau orang-orang, baik di kota maupun juga di daerah, bahkan di pedalaman. Bahwa ini adalah satu ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan yang sungguh amat luar biasa. Sehingga Tuhanlah yang dipermuliakan. Berkati program-program Ngopas selanjutnya Tuhan, berkati juga Kian dan bersama keluarga di dalam melayani ini. Biarlah juga Tuhan yang dipermuliakan dan terus yang dikembangkan. Dan kami berdoa juga untuk para pemimpin gereja dan juga gereja sendiri pelayanannya. Tuhan berkati seluruh gereja di Indonesia ini agar menjadi saksi yang nyata, saksi yang benar, menjadi teladan bagi jemaat sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin.